ngomongnya bos, ini ada tamu istimewa, seorang gadis cantik yang satu ini juga mempunyai kemampuan yang sangat istimewa. Banyak orang yang menyebutkan dia adalah anak indigo. Langsung kita panggil, ini dia, Frisly. Frisly, tadi kan si Mbak Mita itu punya pengalaman pernah nggak sadar selama seminggu pada saat dia melahirkan. Itu kalau menurut kamu sebagai sudut pandang seorang anak indigo, apa menurut kamu itu? Posisi Tante Mita itu jadi kayak nggak di tempat kita yang sebelumnya dan bukan di tempat yang seharusnya juga. Oke. Jadi kayak diambang gitu. Kayak bener kayak tadi kata Tante ada di lorong. Tapi kalau yang aku lihat itu kayak bukan lorong. Itu apa? Satu tempat yang Tante itu nggak tahu itu di mana, nggak tahu itu juga ngapain di sini. Dan itu pasti kayak ada, misalnya Tante mau jalan ke sini, ada yang bilang bukan di sini. Mau ke sini, bukan di sini. Oh beneran Mbak? Enggak, maksudnya banyak yang orang juga emang udah mempertanyakan itu. Terus. Udah kamu jangan jelas dulu. Terus kalau misalnya ibaratnya kita lagi jalan nyari alamat, tapi di sana bilang bukan di sini. Mau ke sini, bukan di sini. Jadi bingung mau kemana arahnya. Jadi bingung. Terus ada juga Tante sempat ngedenger nggak banyak yang manggil-manggil nama Tante pada saat Tante ada di tempat itu. Jadi masih ada yang manggil doa. Kalau ibaratnya manggilin nama itu ibaratnya doa. Kalau temen-temen sih bercandainnya, Mit belum bawa paspor katanya gitu. Itu pasportnya ini nih yang harus dilengkapin. Nah iya, jadi panggilan itu yang bikin Tante juga akhirnya jadi balik lagi ke tempat yang Tante dengar suara itu manggil. Berarti Tante lagi jalan gak nemuin alamat, terus ada dipanggil. Dipanggil otomatis kita bakalan balik lagi dong daripada nyasar. Iya sih. Kalau menurut pandangan Frisly gitu. Pinter banget sih. Menurut Frisly seperti itu. Hah? Panggil Stevie? Oke, ini dia mau kasih pertanyaan buat bintang tamu hari ini. Mau dipanggil dulu asistennya ya, sebentar ya. Stevie, silakan. Wow. Panggil. Serem banget ceritanya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah anak mengalami fenomena supranatural? Mungkin anak yang dilahirkan sama Mbak Paramita Rosadi. Ya memang anak itu kayaknya banyak kelebihannya ya. Contohnya? Gitu. Sangat peka sekali, deket sekali sama saya. Kalau saya sedih dia ngerasain. Kalau dari Mbak Liza gimana tanggapannya Mbak Liza? Anak itu memang punya koneksi yang kuat sekali dengan orang tua, apalagi ibunya gitu. Itu bahkan saya pernah menterapi seorang anak gitu ya. Dia sekarang usianya udah 8 tahunan, tapi bermasalah sekali. Kemudian pada saat di terapi itu dia mengingat pada usia kehamilan 7 bulan ayah ibunya lagi berantem. Itu dalam kandungan loh. Dia bisa tahu. Jadi dia mendengar otomatis pada saat Mbak Mita juga mengalami kejadian yang luar biasa gitu ya, cukup shocking gitu kan.
bayinya Adrian itu pasti merasakan perjuangan ibunya tuh seperti apa. Oleh karena itu hubungan mereka itu sangat kuat gitu, secara emosional maupun secara fisik maupun secara spiritual itu sangat kuat sekali hubungannya gitu. Ada satu persepsi sensorik yang lebih yang terjadi di antara Mbak Mita dengan Adrian gitu. Nah, apakah kemudian itu supranatural atau enggak? Kalau secara psikologis dan teorinya sih sebenarnya itu adalah ada satu persepsi sensori yang lebih ekstra aja gitu. Kayak kita tuh dibantu sama seseorang, terus kita jadinya berterima kasih banget sama orang tersebut. Nah, simple analoginya demikian. Nah, ini lebih kental lagi hubungannya karena hubungan antara ibu dengan anak gitu. Tapi kalau sama papanya, apakah sama pekanya atau nah, kalau dengan orang tua lelaki, bapak gitu, itu biasanya butuh waktu untuk terjadi hubungan bonding yang lumayan lekat gitu juga gitu. Jadi kalau misalnya ayahnya itu jarang di rumah, jarang komunikasi, jarang menyentuh gitu, anak itu paling gampang membentuk ikatan itu lewat sentuhan. Makanya senang dipeluk-peluk atau kecil. Nah itu kalau dengan ayahnya itu baru bisa dilakukan ketika gitu pada saat lahir, sentuhan ya. Tapi sebenarnya dari kehamilan itu udah bisa tuh banyak ngobrol. Dia tuh lebih sering menasehati gitu. Saya. Iya, karena pasti ada satu pengalaman tertentu yang membuat dia jadi lebih dewasa gitu. Karena dia paham sekali dengan pengalaman ibunya. Itu sudut pandang seorang psikolog. Kalau kamu gimana sayang? Kalau dari aku sih, setiap anak itu pasti benar juga ada rasa peka sama mama sendiri, sama papa sendiri. Tapi kalau aku lihat dengar dari cerita Tante Mita, emang kelihatannya Adrian itu peka banget. Gitu. Peka bangetnya itu. Jadi bener. Iya, tapi peka bangetnya itu bukan kayak ngelihat bukan halus. Bukan yang kayak tapi gitu, kadang juga kayak misalnya anak, kayak misalnya aku ngerasain gak enak, terus kayak ya kayaknya bakalan kayak gini. Aku takut buat ngomong, takutnya tuh kadang elah paling cuma bohongan, nggak percaya sama dia, ngomongan anak kecil. Kan kadang juga takut, tapi dia tuh rasanya kayaknya enggak, dia lebih baik ngomong sama mama sebentar. Padahal dia tuh sebenarnya tahu banget. Itu juga bisa jadi kelebihannya dia bisa tahu hal yang belum dilakuin sama tante. Iya, kayak gitu, sering banget gitu dia. Padahal tadinya nggak ditanggepin, tapi lama-lama kok sering benernya gitu. Tapi nggak mau diarahin ke situ ya, karena kan nggak mau jadinya konotasinya jadi beda. Jadi nggak mau. Jadi anggap aja itu a blessing buat Tante Mita, itu blessing ya. Oke, selain satu ini kita akan melihat bagaimana Frisly berinteraksi dengan makhluk astral yang ada di studio ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tanpa Kata. Tempat dia ada yang nempatin lagi yang baru, terus dia kayak ngerasa diusir. Maksudnya dia adanya kita di sini.